Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Initika Liriani. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar pada LPTK Universitas Bengkulu dengan NIM A1GP250906, nomor peserta 2015-002-30464. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 5 di OPT SD Negeri Danau Rata, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini kalian sehat-sehat semua? Alhamdulillah, hari ini kalian sehat dan bisa mengikuti belajar. Untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang ketua kelas memimpin doa, silakan. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqna. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali, mengucap salam, anak. Ya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Azira, Hadir. Kaila Putri Anjani, Hadir. Priska Alna, Hadir. Nur Samsia, Hadir. Muhammad Fatir, Hadir. Rezen, Hadir. Amira, Hadir. Ardit, Hadir. Bagas, Firza. Hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Sebagai rasa cinta kita kepada negara kita Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila. Dasar negara, rakyat adil makmur, Sentosa. Pribadi bangsaku. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semangat belajar hari ini, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersemangat dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke.
Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, terima kasih anak-anak sudah siap belajar, sudah bersemangat sekali ya untuk belajar pada hari ini. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia, ya. Sistem pernapasan pada manusia. Coba sebelum kita memulai pelajaran. Setiap hari kita bernapas melalui hidung, ya, dihirup oleh hidung. Sekarang akan Ibu coba, ya, akan Ibu semprotkan. Apa yang kalian rasakan? Wangi? Ada wangi apa? Harum, ya. Wangi, harum mewangi. Sekarang hirup. Sudah masuk? Sudah. Berarti apapun setiap hari yang kita lewati akan kita hirup. Terutama pada pagi hari kita akan menghirup udara segar, ya, menghirup udara segar. Apa kira-kira udara segar yang kita hirup itu namanya apa? Oksigen. Itu udara yang masih bersih. Kemudian nanti oksigen itu ya akan masuk ke dalam tubuh kita dan mengikuti peredaran darah menjadi kotor. Kotor disebut karbon dioksida. Yang sudah kotor itu akan kita keluar. Yang masuk adalah oksigen, yang keluar adalah karbon dioksida. Iya. Sekarang kita lihat video terlebih dahulu. Dan karbon dioksida. Saat oksigen masuk, mekanisme pernapasan juga ada dua. Ada inspirasi. Saat manusia menghirup oksigen, yang kedua ekspirasi. Coba kita perhatikan, ada anak yang sedang bernapas. Segar bukan? Nah, jadi pernapasan adalah masuknya oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Mekanisme pernapasan juga ada dua, ada inspirasi. Saat manusia menghirup oksigen, yang kedua ekspirasi. Manusia mengeluarkan karbon dioksida. Saat oksigen masuk ke dalam tubuh, rongga dada membesar. Coba perhatikan. Rongga dada yang membesar. Kalau karbon dioksida keluar, rongga dadanya mengecil. Baiklah. Dari pelajaran dari video yang kita tonton, kita sudah mengetahui bahwa udara yang kita hirup itu adalah udara segar yang masuk melalui hidung, ya. Melalui hidung. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, paring laring trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen. Hei hei. Nah ya, itu lagu sistem pernapasan, ya, sistem pernapasan. Nah, kalau oksigen yang terbaik itu adalah ketika kita pada pagi hari. Karena mengapa pada pagi hari? Karena pada pagi hari itu udaranya masih sangat bersih, ya. Belum ada asap kendaraan, belum ada asap pembakaran sampah, belum ada bau-bau yang tidak sedap. Di dalam hidung, ya, di dalam hidung
terdapat bulu atau rambut. Gunanya untuk apa? Setiap manusia ada bulu hidung ya. Bulu hidung jangan dipotong, jangan dipotong. Apa gunanya bulu hidung? Siapa yang tahu? Apa kira-kira? Ya, bulu hidung itu untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut bersama udara ketika kita hirup. Misalnya nak, kita setiap hari melewati jalan raya, ya, melewati jalan raya. Di jalan raya itu nak berlalu lalang kendaraan. Kendaraan itu tidak selalu bersih, sangat kotor. Ada asap kendaraannya, ya, yang warna putih, yang warna pekat. Itu semua kita hirup. Sangat kotor sekali. Karena ada bulu hidung akan menyaring debu-debu yang ikut masuk pada hidung kita. Jadi udara yang masuk itu tetap bersih, ya, tetap bersih. Makanya jangan usil dengan bulu hidung. Nanti banyak sekali bulu hidung akan saya potong tiap hari. Kamu potong misalnya, ya, tidak boleh. Sekarang untuk melihat atau mempraktekkan apakah bagaimana ketika udara masuk dan ketika udara keluar, kita akan membuat sebuah alat peraga, yaitu sistem pernapasan. Apakah kalian semua sudah membawa alat-alat yang Ibu minta? Sudah. Apa saja di antaranya? Ada apa saja? Ada balon, ada pipet, ada apa lagi? Ada gunting, ada kertas, ada kardus, kemudian ada selotip, ya. Nah, Ibu minta sekarang kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah siap setiap kelompoknya dengan alat peraganya masing-masing? Ya. Sudah siap. Sekarang kita memulai membuat alat peraga. Silahkan kerjasamanya masing-masing. Ini lekat ke sini. Ke situ. Ini lekat ke nak, lem ke sini. Lem ke daun. Nah, ini lem gue. Lem dulu ya. Sini. Bekerja sama. Bagaimana kelompok 3? Hampir selesai. Kelompok 1 sudah 50%. Sudah ya. Sudah selesai untuk kelompok 3? Kelompok 2? Sudah selesai kelompok 2? Kelompok 1? Baiklah, kalian sudah berdiskusi, sudah membuat alat peraga. Sekarang kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 1, ya, kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Sausadila, selaku moderator kelompok 1. Pada persentase kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Itulah diri saya Nabila Utsuri, saya Bella Putri Ajani, saya Abdul Ramadan Pratama, dan Bapak Putra. Baiklah, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Nabila Marsha. Kepada Nabila Marsha kami persilakan. Ya. Saya akan menyampaikan materi diskusi kita hari ini, yaitu organ-organ pernapasan pada manusia. A. Sistem pernapasan pada manusia meliputi 1. Hidung, 2. Faring atau tenggorokan, 3. Laring atau jakun, 4. Trakea atau batang tenggorokan, 5. Bronkus, 6. Bronkiolus, 7. Alveolus. B. Udara masuk melalui hidung, disaring dan masuk ke faring, laring, trakea, lalu ke bronkus dan bronkiolus. C. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. D. Udara mengandung karbon dioksida, kemudian dikeluarkan dari hidung lalu ke bronkus yang sama, tetapi dibalik. E. Pernapasan memasuk oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi dan menjaga fungsi tubuh. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dalam hal ini akan dipandu oleh saudari kami, Kaila Putri Anjani. Kepada saudari Kaila, kami persilakan. Baiklah teman-teman, bagi yang ingin bertanya tentang materi yang kita bahas dalam diskusi ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patrick, saya mewakili kelompok ingin bertanya. Silakan. Apakah yang keluar dari dalam tubuh kita ketika kita menggunakan nafas? Kami akan menjawab pertanyaan 22, yaitu jelaskan pentingnya pernapasan. Pernapasan memasuki oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi dan menjaga fungsi tubuh. Selanjutnya pertanyaan kelompok 3, apakah yang keluar dari dalam tubuh kita ketika mengembuskan nafas? Yang keluar dari dalam tubuh kita yaitu bantuan kita. Bagaimana, masih ada yang bertanya? Cukup? Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, yang pertanyaan dari kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah persentase dari kami kelompok 1. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman yang sudah menyimak persentase kelompok 1 hingga akhir. Ayo ting-ting SIT. Cakep. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Tentang materi kita pada hari ini. Masih ada? Sekarang, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugas kelompok ya. Kamu gimana buat? Soalnya kan Ibu buat secara lisan dan jawabannya nanti akan kalian jawab secara tertulis. Tulislah dulu ya. Nomor 1.
Tulislah dulu soalnya. Nomor 1. Sebutkan organ-organ yang ada pada pernapasan manusia. 2. Ketika kita menghirup udara yang masuk disebut, silahkan kalian jawab. Ada yang sudah selesai? Masih ada yang belum? Kita tunggu dulu ya. Udah ya? Sudah semua? Baiklah. Kalau sudah selesai, coba siapa yang bisa menjawab nomor 1? Nomor 1. Rezan. Nomor 1 dibacakan. Soalnya ada langsung jawaban. Organ-organ yang ada pada pernapasan manusia. 1. Rongga hidung. 2. Tegak. Atau faring. 3. Tegak nak juga tegak. Tegak. 3. Pangkal tenggorokan. 4. Batang tenggorokan. 5. Alveolus. 6. Cabang tenggorokan. 7. Paru-paru. Bagaimana? Nomor 1 jawabannya? Benar. Sekarang siapa yang bisa menjawab nomor 2? Azira? Udara yang keluar dari dalam tubuh disebut ketika kita menghirup udara yang masuk disebut oksigen. Disebut oksigen. Bagaimana kelompok lain? Benar apa salah? Benar. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Rezan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rezan Alvaro. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Secara garis sistem, pernapasan manusia berfungsi untuk menghirup dan mengeluarkan udara atau bernapas. Pertukaran udara di paru-paru dan aliran darah. Pertukaran udara di aliran darah dan jaringan dalam tubuh. Menciptakan suara serta mencium bau. 7 organ pernapasan pada manusia yaitu 1. Rongga hidung. 2. Tekak atau faring. 3. Pangkal tenggorokan. 4. Batang tenggorokan. 5. Alveolus. 6. Cabang tenggorokan. 7. Paru-paru. Pernapasan atau respirasi membutuhkan proses pengambilan oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Itulah kesimpulan pada materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan Ibu sambung untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, anak-anak sekalian, pentingnya udara di dalam tubuh manusia itu sangat penting sekali. Karena setiap hari, bukan setiap hari, setiap waktu. Setiap waktu kita akan menghirup udara, ya. Udara
dimanapun kita berada, kita akan menghirup udara, ya, untuk kebutuhan tubuh kita. Seperti bernapas, karena tanpa bernapas tubuh kita tidak akan berfungsi, tidak akan bergerak, tidak akan bisa beraktivitas, tidak akan ada kekuatan, tidak akan ada energi. Ya, jadi kita akan loyo, tak akan bisa bergerak tanpa adanya pernapasan atau oksigen yang kita hirup setiap hari. Ya, pertama kali udara yang masuk melewati hidung, ya, melewati hidung. Kemudian ke tenggorokan, ke cabang tenggorokan atau bronkiolus, kemudian ke gelembung paru-paru, yaitu trakea. Ya, sekarang kalian tulis pada selembar kertas kecil kesan-kesan kita pada hari ini tentang pembelajaran sistem pernapasan. Tulis dalam satu kertas kecil. Ya. Masing-masing anak menulis satu kesan. Kesannya bagaimana, nak? Kesan pembelajaran hari ini. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan pesan dan kesannya. Renzan, silakan dikumpulkan. Yang lain, silakan. Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Baiklah, anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Besok kita lanjutkan kembali dan mari kita berdoa sebelum pulang. Ketua kelas, silakan dipimpin. Kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.